A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah diutus seorang nabi, melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah, dan Rob kalian, yaitu Tuhan kalian, tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis, kafir." Hadits riwayat Bukhari, 7131. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat, tidak ada satu makhluk yang lebih besar fitnahnya, menjadi ujian bagi manusia, daripada Dajjal." Hadits riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh, demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman, namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya, disebabkan syubhat-syubhat yang dia sampaikan." Hadits riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, orang-orang saat Dajjal keluar, nanti akan melarikan diri menghindar darinya sampai ke gunung-gunung." Hadits riwayat Muslim. Dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh, akan ada beberapa orang dari umatku yang minum khamar. Mereka namakan dengan nama lain. Kepala mereka dilalaikan dengan bunyi-bunyian musik, nyanyian-nyanyian. Maka Allah tenggelamkan mereka karena itu ke dalam bumi, dan Allah akan menjadikan mereka menjadi kera dan babi." Hadits riwayat Ibnu Majah, 4020. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatkala seorang laki-laki menjulurkan pakaiannya, dan itu termasuk kesombongan, maka Allah tenggelamkan ke dalam bumi, sampai-sampai dia pun timbul tenggelam ke dalam tanah sampai hari kiamat." Hadits riwayat Al-Bukhari, 3485, At-Tirmizi, 2491. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika seseorang berjalan dengan pakaian mawahnya dalam keadaan ia bangga dengan dirinya dan rambutnya telah disisir rapi, tiba-tiba Allah tenggelamkan ke dalam bumi, dan ia terus diazab sampai hari kiamat." Hadits riwayat Al-Bukhari, 5789, Muslim, 2088. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian, ketika mereka sampai di suatu tanah lapang, mereka semua dari orang yang berada paling depan sampai paling belakang dibinasakan, yakni ditenggelamkan ke perut bumi." Aisyah berkata, "Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan semua? Orang yang berada di barisan terdepan sampai yang paling belakang, padahal di tengah-tengah mereka terdapat pasar-pasar mereka, dan orang-orang yang bukan dari golongan mereka?" Beliau menjawab, "Mereka dibinasakan semua yang berada di baris terdepan sampai yang paling belakang. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing dari mereka." Hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 2118, Muslim, nomor 2884. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah." Quran Surah Ar-Rum, ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Rabb-Nya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun.
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Mimpi ke-21. Evakuasi diri sebelum bencana banjir bandang. Aku bermimpi sedang berada di sebuah kota besar, tapi aku tidak tahu kota ini berada di mana. Dalam mimpi ini, aku merasa bahwa aku adalah penduduk di kota ini, dan rumahku berada di pinggir jalan yang besar dan lebar. Banyak toko-toko di sepanjang jalan yang besar ini. Aku bersama seorang wanita yang kurasakan adalah temanku. Tiba-tiba kami mendengar ada pengumuman, banjir bandang yang sangat besar akan datang. Tapi pengumuman itu tidak memberitahukan kapan waktu pastinya banjir itu datang. Kami jadi sangat kaget, lalu aku mengajak temanku itu untuk mencari dataran tinggi atau bukit, karena kami ingin mengevakuasi keluarga dan juga orang-orang sebelum bencana itu terjadi. Meskipun banjir belum datang, tapi aku ingin mempersiapkan tempat evakuasi sebelum banjir itu datang, dan sebelum semuanya terlambat. Temanku itu setuju, dan kami langsung pergi mencari tempat yang kami inginkan sebagai lokasi tempat evakuasi dan pengungsian. Kami terus berjalan hingga tibalah kami di sebuah bukit. Dalam mimpi ini aku merasakan bukit ini adalah milikku. Lalu kami kembali lagi ke kota untuk mengajak orang-orang untuk berkumpul di bukit itu, meskipun banjir yang diumumkan itu belum datang. Lalu mereka beramai-ramai menuju ke bukit itu. Dan akhirnya kami sampai kembali di bukit. Aku melihat di atas bukit ini ada banyak pohon mangga yang sudah matang buahnya. Lalu aku memetik buah mangga itu dan membagikan kepada orang-orang yang kuajak tadi. Lalu, kami memakan mangga yang manis dan harum itu bersama-sama. Tiba-tiba aku teringat tentang mimpiku yang terdahulu, yaitu mimpi saat aku makan mangga yang sangat enak di surga. Aku menjadi sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya pada kami. Aku juga sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kami kesempatan untuk bisa mengevakuasi diri kami dan masyarakat lebih cepat sebelum kami terkena banjir bandang. Lalu, aku terbangun. Hikmah mimpi. Kiamat sugro dikenal sebagai kiamat kecil, jenis kiamat yang bisa dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat sugro dapat dilihat dari tanda-tanda seperti kerusakan alam, kematian manusia, dan lain-lain. Fungsi dari kiamat sugro adalah agar umat Islam selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rob Pencipta, pemelihara dan penguasa alam semesta ini dan seluruh isinya. Karena saat bencana melanda, kita berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semua yang ada di atasnya bumi itu akan binasa, akan tetapi wajah zat Robmu yaitu Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal." Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran 185. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah diberikan rezeki dari Allah kepadamu." Mereka penghuni surga menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir." Quran Surah Al-A'raf 51. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf 52. Dari Anas radhiyallahu anhu,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil bercanda. 3 masalah jika kalian memilikinya, maka akan didapati manisnya iman. Pertama, orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai darinya. Kedua, agar mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak senang kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ketidaksenangannya dilempar ke dalam api neraka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Al-Abbas bin Abdil Muthalib radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah telah merasakan lezatnya iman, seseorang yang ridho Allah sebagai Robnya, Islam sebagai dinnya, yaitu agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadits riwayat Muslim. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, ada 3 hal yang barang siapa berada di dalamnya, ia merasakan manisnya keimanan. Berinfak dari kekikiran, menyesuaikan adil terhadap manusia dari dirinya sendiri, dan mengupayakan keselamatan. Salam bagi alam. Diriwayatkan Abdur Razak, Bukhari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, ada 3 hal yang barang siapa yang berada di dalamnya akan merasakan manisnya iman. Menghindari kesedihan dalam hal kebenaran, tidak berdusta dalam bercanda, dan menyadari bahwa apa yang akan menimpanya bukan karena kesalahannya, dan apa kesalahannya tidak menyebabkan ia tertimpa musibah. Diriwayatkan Abdur Razak. Dari Anas radhiyallahu anhu, secara marfu mengatakan, tidak seorang hamba merasakan manisnya keimanan, sehingga dia menyadari bahwa apa yang akan menimpanya bukan karena kesalahannya, dan apa kesalahannya tidak menyebabkan ia tertimpa musibah. Hadits riwayat Ibnu Abi Ashim, hadits sahih.